Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. My YouTube channel is April Mop. Kali ini kita akan belajar mengenai praktek lintas bidang. Dimana di sana akan ada subbab mengenai pemodelan kerja di masyarakat digital. Pemodelan kerja masyarakat digital. Dunia terus berubah dan salah satunya berupa buku-buku teks online yang terus berubah sejalan dengan berkembangnya teknologi digital. Upaya ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, keahlian, prestasi, dan mengembangkan dirinya dengan memanfaatkan teknologi digital. Di mana pemodelan kerja masyarakat digital di sini akan terbagi menjadi subbab yang lain. Yang pertama adalah budaya kerja masyarakat digital dalam tim inklusif. Yang kedua adalah berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dan tema computing. Yang ketiga adalah mengenali dan mendefinisikan persoalan yang memecahkannya dapat didukung dengan komputer. Dan yang keempat adalah mengembangkan dan menggunakan abstraksi atau model. Yang pertama adalah budaya kerja masyarakat digital dalam tim inklusif. Nah, di dalamnya itu akan ada subbab yang lain. Yang pertama adalah budaya kerja dalam tim inklusif. Yang kedua adalah prinsip kerja dalam tim. Yang ketiga adalah manfaat dan tujuan bekerja dalam tim. Yang keempat adalah peranan tim atau teamwork. Yang keempat adalah hakikat budaya dan kerjasama tim. Di mana masing-masing dari 5 ini akan dijelaskan dan dijabarkan secara detail. Yang pertama adalah budaya kerja dalam tim inklusif. Di sana ada 3. Yang pertama adalah tim formal, yang kedua adalah tim informal, yang ketiga adalah tim tugas. Di dalam tim formal terdapat tim fungsional dan tim pendukung formal, sedangkan tim informal hanya tim informal. Sedangkan yang ketiga adalah tim tugas, terbagi menjadi tim proyek, tim perubahan, tim khusus, dan tim gugus tugas sementara. Dalam arti sempit, tim dapat dikatakan sebagai kelompok. Kaitannya dalam ini, kerjasama tim di dalam kelompok atau teamwork menjadi faktor penting yang harus ada dalam perusahaan maupun organisasi tertentu. Yang pertama adalah tim formal. Nah, tim formal di sini terbagi menjadi 2, yaitu tim fungsional dan tim pendukung formal. Tim fungsional adalah tim permanen yang dibentuk oleh organisasi untuk meraih sebuah tujuan dengan jangka waktu yang tidak terbatas. Tim fungsional dikepalai seorang kepala eksekutif dengan posisi anggota yang dipilih berdasarkan bidang keahlian. Tugas dan tanggung jawabnya antara lain mengelola kegiatan organisasi sehari-hari, melakukan pertemuan secara berkala, dan membahas rencana kerja, serta menerima laporan dari bawahan dalam rangka mengontrol, menyusun, merencanakan, dan melaksanakan tugas pekerjaan tim. Yang kedua adalah tim pendukung formal. Tim pendukung formal adalah tim yang memberi dukungan dan layanan seperti keuangan, sistem informasi, administrasi, dan personalia. Tugas dan tanggung jawabnya antara lain bertanggung jawab penuh terhadap beban kerja rutin serta meningkatkan produktivitas. Yang ketiga adalah tim informal. Tim informal diciptakan anggota-anggotanya sendiri untuk meraih tujuan yang belum tentu relevan dengan tujuan organisasi. Dan yang ketiga adalah tim tugas. Tim tugas dibagi menjadi 4, tim proyek, tim perubahan, tim khusus, tim gugus tugas sementara. Tim proyek adalah tim jenis ini dibentuk selama berlangsungnya suatu proyek tertentu. Tim ini bertugas dan bertanggung jawab untuk menentukan pembagian kelompok dan tugas serta perencanaan yang rinci dengan penuh disiplin. Yang kedua adalah tim perubahan. Tim jenis ini terdiri dari para ahli yang ditujukan untuk membuat perubahan dengan kemampuan kolektif. Tugas dan tanggung jawab tim ini adalah untuk mempengaruhi budaya perusahaan untuk mencapai peningkatan hasil dan menerapkan metode baru. Yang ketiga adalah tim khusus. Tim jenis ini sebagai badan otonom yang terpisah dari organisasi, seringkali berkedudukan di lokasi yang jauh. Tugasnya adalah berkonsentrasi pada tugas-tugas tertentu dan membentuk tim yang fleksibel, independen, dan tangguh untuk mengejar hasil optimal.
Yang keempat adalah tim gugus tugas sementara. Tim jenis ini dibentuk untuk mempelajari atau memecahkan masalah tertentu dan melaporkan kepada pimpinan. Adapun beberapa tipe-tipe tim yang umum dijumpai dalam organisasi yaitu komite. Komite itu adalah kelompok yang tersusun atas anggota lintas lini di departemen. Yang kedua adalah satuan tugas. Nah, satuan tugas ini adalah tim yang memiliki prasama dengan fungsional silang tetapi bersifat sementara. Yang ketiga adalah fungsional silang, sekelompok pegawai dari tingkat hierarkis yang hampir sama tetapi dengan bidang kerja yang berlainan, yang bertugas untuk menyelesaikan satuan tugas. Yang keempat adalah pemecah masalah. Kelompok yang beranggotakan 5-12 anggota dalam satu departemen yang bertemu selama beberapa jam tiap minggu untuk membahas cara-cara memperbaiki kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Yang terakhir adalah pengelolaan diri. Sekelompok yang umumnya terdiri dari 10 sampai dengan 15 orang yang memikul tanggung jawab dari supervisor mereka sebelumnya. Yang kedua adalah prinsip-prinsip dalam bekerja dalam tim. Yang pertama adalah sikap saling menghargai. Sikap saling menghargai antara anggota tim membuat setiap anggota tim dapat memahami perbedaan yang ada. Sikap iri hati dan prasangka buruk dapat dihindari sehingga memberi peluang seluruh anggota tim mengeluarkan semua kemampuannya. Yang kedua adalah memiliki komitmen dan kepentingan. Sebuah tim sebelum bergerak tentunya sudah memiliki komitmen yang bersungguh-sungguh dari seluruh anggota. Kaitannya dalam hal ini, komitmen harus didasarkan kepentingan yang sama, sehingga memiliki kejelasan bagi seluruh anggota bahwa pekerjaan dilakukan sesuai komitmen yang telah disepakati. Yang ketiga adalah mengembangkan peraturan yang jelas dan transparan. Peraturan yang jelas harus ada dalam suatu tim. Peraturan yang kurang jelas akan menyulitkan anggota tim dan konflik akan mudah muncul dan tindakan-tindakan yang kurang terpuji akan makin sering dilakukan oleh anggota tim yang lain. Yang keempat adalah mampu mengendalikan diri dan menjaga keseimbangan antara emosi dan pikiran. Hal mendasar yang perlu dipahami adalah setiap anggota tim akan memiliki cara berbeda dalam mengendalikan emosi dan pikirannya. Misal, ada yang emosinya datar-datar saja, tapi ada juga yang meledak-ledak. Oleh sebab itu, setiap anggota tim harus mampu mengendalikan emosi dan pikirannya. Yang kelima adalah saling mendukung. Saling mendukung antara anggota tim merupakan salah satu model penting dalam mengembangkan suatu tim. Hal pokok yang harus dimengerti adalah keberhasilan satu anggota tim merupakan keberhasilan bersama. Sebaliknya, kekurangan satu anggota tim juga merupakan kekurangan bersama. Yang keenam adalah bersikap terbuka dan saling percaya. Bersikap terbuka memberi peluang seluruh anggota tim mengetahui hal yang dilakukan oleh anggota lain, sehingga sama anggota dapat memberikan masukan yang positif dan membantu memecahkan masalah-masalah dalam tim. Yang ketujuh adalah produktivitas. Melalui saling berbagi sumber daya, keterampilan, pengetahuan, dan kepemimpinan, maka bekerja dalam tim akan lebih efektif daripada perorangan. Yang kedelapan adalah selalu berkonsultasi sebelum memutuskan sesuatu. Yang kesembilan adalah evaluasi. Selanjutnya, manfaat dan tujuan bekerja dalam tim. Yang pertama adalah fungsi dan manfaat bekerja dalam tim. Yang kedua adalah tujuan bekerja dalam tim. Yang ketiga adalah tugas dan tanggung jawab dalam tim, di mana di dalamnya akan ada pembagian lagi. Yang pertama adalah sebagai anggota tim, sebagai pimpinan, dan sebagai anggota yang pasif. Fungsi dan manfaat bekerja dalam tim di sini ada beberapa. Yang pertama adalah terciptanya persatuan dan kebersamaan. Yang kedua adalah meringankan beban pekerjaan. Yang ketiga adalah mempercepat penyelesaian pekerjaan. Yang keempat adalah meringankan beban biaya yang ditanggung. Yang kelima adalah meningkatkan produktivitas.
Dan yang keenam adalah meningkatkan efektivitas pekerjaan. Yang ketujuh, mendorong berkembangnya kreativitas dan inovasi. Yang kedelapan, meningkatkan hubungan interpersonal relationship. Yang kesembilan, meningkatkan rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah dapat memberikan manfaat finansial. Tujuan bekerja dalam tim di sini ada beberapa juga. Yang pertama adalah memanfaatkan potensi. Yang kedua, bekerja bersama-sama. Yang ketiga adalah pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas dan adil. Yang keempat adalah guna memperlancar aktivitas, dan yang terakhir adalah efisiensi. Yang pertama, tugas dan tanggung jawab dalam tim yaitu sebagai anggota tim. Yang pertama adalah ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tim serta menerima dan melaksanakan keputusan tim dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab. Yang kedua, melakukan seluruh pekerjaan yang menjadi tugasnya masing-masing. Yang ketiga, mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam tim. Yang keempat, memberikan kontribusi yang nyata dalam memajukan kerjasama tim. Yang kelima, memelihara kebersamaan dalam tim. Yang keenam, memiliki loyalitas kepada tim. Dan yang ketujuh, menjaga nama baik dan kerahasiaan tim. Kedelapan, mewujudkan dan mengembangkan tujuan dan misi tim. Yang kesembilan, taat terhadap aturan yang telah ditetapkan tim. Sedangkan tugas dan tanggung jawab pimpinan tim yaitu pimpinan dan tim harus kreatif dan proaktif dalam memberikan dukungan terhadap kerjasama tim. Seorang pimpinan tim juga harus membimbing dan mengarahkan seluruh anggota dalam pelaksanaan kerjasama tim. Seorang pemimpin pun juga harus menanggapi dan menangani setiap permasalahan yang timbul sebagai dampak negatif dari kerjasama tim. Serta pimpinan tim juga harus berani memikul seluruh tanggung jawab terhadap maju mundurnya kerjasama tim dan memberikan komando terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan tim. Nah, di sini juga anggota yang pasif juga memiliki tugas dan tanggung jawab. Untuk menghindari atau mengatasi anggota yang pasif, maka seorang pimpinan tidak boleh ragu-ragu untuk menegur anggota yang pasif. Seorang pimpinan harus bertindak lebih tegas. Yang ketiga, seorang pimpinan harus tegas dan dalam hal pembagian tugas kerja. Seorang pimpinan juga jangan putus asa dan terbawa arus untuk ikutan pasif. Yang kelima adalah seorang pemimpin juga tidak boleh sering menghandle pekerjaan anggota yang pasif sehingga anggota yang pasif akan lebih aktif dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya adalah peranan tim atau teamwork. Peran dalam tim yang pertama adalah pencipta pembaharu. Pencipta pembaharu adalah orang-orang yang termasuk ke dalam pencipta pembaharu memiliki imajinasi tinggi dalam memprakarsai gagasan atau konsep. Ciri-cirinya adalah suka bekerja sendiri, tidak bergantung pada orang lain, pengaturan waktu menurut selera mereka, serta memiliki cara kerja tersendiri. Yang kedua adalah penjelajah promotor. Orang dalam kelompok ini senang mengambil gagasan baru dan memperjuangkan kasus, serta mampu menemukan sumber daya untuk mempromosikan gagasannya. Kelemahannya kadang tidak sabar dalam mengendalikan keterampilan untuk memastikan bahwa gagasannya ditindaklanjuti. Yang ketiga adalah penilai pengembang. Penilai pengembang memiliki keterampilan analisis yang sangat kuat. Yang keempat adalah pendorong pengorganisasi. Pendorong pengorganisasi memiliki peran yang terfokus pada batas waktu dan memastikan bahwa semua komitmen ditindaklanjuti. Yang kelima adalah penyimpul penghasil, di mana peduli pada hasil dan bangga dengan hasil yang teratur serta sesuai standar. Yang keenam adalah pengawas pemeriksa. Pengawas pemeriksa sangat peduli pada penegakan dan penguatan aturan serta prosedur. Yang ketujuh adalah penguat pemelihara. Penguat pemelihara memiliki peran penting karena memberikan kemantapan di dalam sebuah tim.
Yang kedelapan adalah pelopor penasehat. Pelopor penasehat yaitu individu yang mendengarkan dengan baik dan cenderung tidak menekankan titik pandangnya kepada orang lain. Yang kesembilan adalah penganut, yaitu individu yang memahami semua pandangan dan biasanya akan mencoba memahami semua pandangan yang ada. Selanjutnya adalah hakikat budaya dalam kerjasama tim, di mana budaya kerja tim memberikan banyak sekali manfaat sebagai berikut. Yang pertama, pastinya meningkatkan disiplin dan terbentuknya sikap gotong royong. Yang kedua adalah menjamin hasil kerja dengan kualitas yang lebih baik. Yang ketiga adalah membuka seluruh jaringan komunikasi. Yang keempat, adanya keterbukaan dan kebersamaan. Yang kelima adalah jika menemukan kesalahan dapat cepat diperbaiki. Yang keenam adalah timbul rasa kekeluargaan dan cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan. Yang ketujuh adalah mengurangi laporan berupa data-data dan informasi yang salah dan palsu. Yang kedelapan adalah kepuasan kerja meningkat dan pergaulan yang lebih akrab. Yang kesembilan, ingin memberikan yang terbaik bagi tim. Selanjutnya adalah berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dengan tema computing. Di sini ada dua subbab. Yang pertama adalah analisis PSS dan yang kedua adalah tingkatan layanan pada teknologi cloud computing. Nah, dalam analisis PSS terdapat 6 analisis maksud saya. Yang pertama adalah analisis kerja. Analisis kerja sistem atau performance. Nah, kinerja dinyatakan sebagai suatu kemampuan sistem dalam menyelesaikan tugas dengan cepat, sehingga sasaran dapat segera tercapai. Yang kedua adalah analisis informasi atau information. Keberadaan informasi menjadi sebuah hal penting bagi pihak manajemen atau marketing dan user dapat melakukan langkah selanjutnya. Kelebihannya yaitu informasi mudah diakses dari berbagai penjuru dunia jika menggunakan jasa cloud computing. Sedangkan kekurangannya adalah penyedia jasa computing belum tentu dapat menjaga kerahasiaan informasi yang disimpan di server. Yang ketiga adalah analisis ekonomi atau ekonomi yang memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, menghemat biaya gaji pegawai setiap tahun, mengurangi biaya pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur TIK. Yang ketiga adalah tidak memerlukan biaya lisensi software yang digunakan karena pihak penyedia jasa cloud computing yang akan melakukannya. Yang keempat, tidak melakukan biaya yang untuk diklat pegawai pemerintahan karena biaya dikeluarkan oleh pihak penyedia jasa cloud computing yang akan melakukan diklat bagi pegawainya. Yang keempat adalah analisis pengendalian. Analisis pengendalian digunakan untuk membandingkan sistem yang dianalisis berdasarkan pada segi ketepatan waktu, kemudahan akses, dan ketelitian data yang diproses. Yang kelima adalah analisis efisiensi atau efisiensi. Efisiensi berhubungan dengan bagaimana sumber tersebut dapat digunakan secara optimal. Operasi pada suatu perusahaan dikatakan efisien didasarkan pada tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan. Beberapa kelebihannya antara lain operasional dan manajemen lebih mudah, tidak memerlukan hard disk atau laptop dalam menyimpan data, serta waktu yang diperlukan dalam mengakses data lebih cepat. Yang terakhir adalah analisis pelayanan atau service. Peningkatan pelayanan memperlihatkan kategori yang beragam. Proyek yang dipilih sebagai bentuk peningkatan pelayanan yang lebih baik bagi manajemen atau marketing, user, dan bagian lainnya merupakan simbol kualitas dari suatu sistem informasi. Selanjutnya adalah tingkatan layanan pada teknologi cloud computing. Ada 3. Yang pertama adalah Infrastructure as a Service atau IaaS. Infrastructure as a Service adalah layanan komputasi cloud yang menyediakan infrastruktur TI berupa CPU, RAM, storage, bandwidth, dan konfigurasi lain. Komponen-komponen tersebut digunakan untuk membangun komputer virtual
yang dapat diinstal sistem operasi atau operating system beserta aplikasi sesuai kebutuhan. Keuntungan layanan ini adalah tidak perlu membeli komputer fisik, sehingga lebih menghemat biaya dan konfigurasi komputer virtual bisa diubah sesuai kebutuhan. Beberapa perusahaan yang menyediakan layanan IaaS antara lain adalah Amazon EC2, Telkom Cloud, dan Business Cloud. Yang kedua adalah PaaS atau Platform as a Service. Platform as a Service adalah layanan yang menyediakan cloud computing platform yang pada umumnya sudah terdapat sistem operasi, database, web server, dan framework aplikasi agar dapat menjalankan aplikasi yang telah dibuat. Kaitannya, dalam hal ini, perusahaan penyedia layanan tersebut harus bertanggung jawab penuh dalam pemeliharaan computing platform ini. Keuntungan layanan ini bagi pengembang adalah bisa fokus pada aplikasi yang dibuat tanpa memikirkan pemeliharaan dari computing platform. Beberapa penyedia layanan PaaS antara lain Amazon Web Service dan Windows Azure. Yang ketiga adalah SaaS atau Software as a Service. Software as a Service adalah layanan cloud computing yang secara langsung bisa menggunakan aplikasi yang telah disediakan, karena penyedia layanan mengelola infrastruktur dan platform yang menjalankan aplikasi tersebut. Misalnya, layanan aplikasi email seperti Gmail, Yahoo, dan Outlook. Adapun bentuk aplikasi media sosial diantaranya adalah Facebook, Twitter, dan Google+. Keuntungan dan layanan ini adalah pengguna tidak perlu membeli lisensi untuk mengakses aplikasi tersebut dan hanya membutuhkan perangkat klien komputasi cloud yang terhubung ke internet. Namun demikian, terdapat aplikasi yang mengharuskan pengguna untuk berlangganan agar bisa mengakses aplikasi, yaitu Office 365 dan Creative Cloud. Yang ketiga adalah mengenali dan mendefinisikan persoalan yang pemecahannya dapat didukung dengan komputer. Yang pertama adalah Mendeley, yang kedua adalah Dropbox. Mendeley ini bentuknya berupa web, dan juga Mendeley tampilannya berupa desktop, yaitu alamatnya adalah mendeley.com, adalah satu pilihan aplikasi reference manager dan academic social networking berbasis cloud yang dikembangkan oleh Victor Henning, Jen Reichelt, dan Paul Faulkner sejak tahun 2007 untuk kepentingan organisasi, indexing, dan penyimpanan dokumen ilmiah. Salah satu kelebihan Mendeley adalah memiliki kompatibilitas dengan aplikasi referensi lainnya seperti Citulity, EndNote, Freeport, ataupun Zotero, sehingga semua data citasi yang pernah dibuat melalui aplikasi tersebut dapat diimpor dengan mudah ke dalam Mendeley. Yang kedua adalah Dropbox. Pasti udah banyak banget yang kenal Dropbox atau udah pernah pakai juga. Nah, alamatnya adalah dropbox.com. Nah, Dropbox adalah sebuah solusi sederhana untuk kepentingan akses dan sharing dokumen melalui layanan cloud yang dikembangkan sejak tahun 2007 oleh dua orang mahasiswa MIT saat itu, yaitu Drew Houston dan Arash Ferdowsi, sehingga mempermudah user menyimpan dan menyinkronkan file secara online. Selain itu, aplikasi Dropbox Client yang bersifat cross-platform dapat memudahkan user untuk menaruh file ke folder Dropbox dan selanjutnya disinkronkan ke akun Dropbox yang bersangkutan. Selanjutnya adalah mengembangkan dan menggunakan abstraksi atau model. Ada dua subbab. Yang pertama adalah tingkat abstraksinya bagaimana. Yang kedua adalah abstraksi sebagai arsitektur komputer. Tingkat abstraksi itu dibagi menjadi tiga.
Nah, sebelumnya kita harus tahu, secara umum abstraksi bisa diterjemahkan sebagai kemampuan penting yang perlu dimiliki seseorang dalam menemukan persamaan di antara banyak objek dalam kehidupan. Hal ini sejalan dengan ungkapan bahwa abstraksi adalah suatu perubahan mental berbentuk aktivitas sadar untuk mengklasifikasikan persamaan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Abstraksi sendiri dapat berlaku di berbagai suatu situasi nyata dan juga imajiner. Dengan demikian, kemampuan abstraksi termasuk jenis kemampuan melakukan aktivitas secara sadar, baik dalam situasi nyata maupun imajiner, sehingga dapat mengklasifikasikan persamaan dalam pengalaman. Abstraksi sendiri dalam ilmu komputer lebih cenderung kepada proses representasi data dan program dalam bentuk sama dengan pengertiannya atau semantik dengan menyembunyikan detail implementasinya. Di sini akan ada 3 level abstraksi data dalam ilmu komputer. Yang pertama adalah level fisik atau physical level. Level jenis ini berkaitan dengan posisi user melihat data sebagai gabungan dari struktur data dan berkompeten dalam mengetahui representasi fisik dari penyimpanan atau pengorganisasian data, yaitu datanya berupa teks, angka, himpunan bit data, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah level logika atau conceptual level. Level jenis ini berkaitan dengan posisi menggambarkan data yang sebenarnya atau secara fungsional, disimpan dalam basis data dan hubungannya dengan data yang lain. Yang ketiga adalah level penampakan atau view level. Level jenis ini berkaitan dengan posisi user yang membutuhkan sebagian data atau informasi dalam basis data yang kemunculannya di mata user diatur oleh aplikasi end user. Yang kedua adalah abstraksi sebuah arsitektur komputer. Abstraksi dari sebuah arsitektur komputer memiliki hubungan erat dengan bagian peranti keras, firmware, assembler, kernel, sistem operasi, dan perangkat lunak aplikasi lainnya. Beberapa model dari arsitektur komputer diantaranya arsitektur von Neumann, CISC, RISC, BlueGene, dan lain sebagainya. Arsitektur komputer minimal memiliki 3 subkategori, yaitu set instruksi atau ICA, arsitektur mikro dari ICA, dan sistem desain dari seluruh komponen dan perangkat keras komputer. Selanjutnya, untuk tugas, yang pertama adalah kalian akan diharuskan untuk melike video ini. Yang kedua adalah menyebutkan 2 manfaat Mendeley, dan yang kedua adalah 2 manfaat Dropbox. Tulis jawaban kalian di kolom komentar dengan mencantumkan nama dan kelas ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis materi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.